Ya, terima kasih, matur nuwun, hatur nuwun, tarimo kasih, jazakumullah khair. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, silakan tarik nafas lebih dulu. Tahan sebentar. Lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernapas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Bisa melakukan kebaikan untuk diri, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah tak lain tak bukan merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulangi oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala beri kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah. Bersabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan semua yang hadir, wabil khusus Ibu Pembina, Ibu Hajah Tri Asnaidar, Bapak Ketua, Bapak Setio, Bapak Rama, Bang Ginta, dan semua para asatidzah, ustadzah, dan ibu-ibu yang lainnya yang tidak saya sebut nama, tapi insya Allah tidak mengurangi takzim saya. Tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kencang jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Kalau bilang cakep mau yang kompak kenapa? Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah, keluarga besar Yayasan As-Salam Madani, insya Allah semua ini adalah hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya. Kalau nggak marah-marah, kalau nggak berdusta, kalau nggak ngegibah, kalau nggak sombong dan ujub, dan tentunya hidupnya digunakan untuk ibadah, mengisahkan, mentauhidkan Allah, dan tidak melakukan kesyirikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi tatimu shalihat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wa muslim. Wa fi riwayah absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Hadis rawahu Abdullah bin Salam. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu
umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak Ibu saudara seiman, pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pula doa minta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kayaknya aminnya kurang bareng. Sekali lagi, kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, iman, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Kok yang ini aminnya kenceng banget ya? Boleh saya ulangi sekali ya? Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Masya Allah. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Ibu bapak sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin. Masya Allah, temanya ini kan dalam rangka halal bihalal. Emang sebetulnya halal bihalal itu dari mana ya aslinya itu? Karena orang Arab sendiri juga nggak ngerti ternyata. Di kamus bahasa Arab juga nggak ada. Tapi kata orang Tegal, halal bihalal itu dari Tegal. Kalau pas dia nih orang Solo, dia bila mengatakan ya dari Solo. Nah, nanti orang Sunda mengatakan ya dari Sunda sana. Tapi ini sedikit rumatnya begini. Jadi halal bihalal itu ketika ada seorang, katakanlah ini dari Solo sana. Bapak ibunya pagi-pagi mau pergi, ninggalin uang 50.000. Punya 2 anak. Nak sayangku, anak laki dan perempuan. Nak, ini ada uang 50.000. Kamu gunakan untuk pagi, sarapan pagi dan siang hari. Karena bapak ibu, insya Allah nanti sore sudah kembali. Ya ayah, ya ibu, ya bi, ya umi. Yaudah ya, pergilah. Sore habis asar bapak ibunya kembali. Begitu kembali, terkejut. Begitu buka makanan itu Masya Allah, ada ikan, ada rendang, ya, ada katupe ngecerang walaikum, ada pepesnya, ya, ayamnya juga ada. Pada 50.000. Akhirnya bapaknya bertanya, nah ini gimana ini? Kok bisa begini, gimana ceritanya? Bi halal, bi halal. Bi halal, bi halal. Itu sejarahnya.
yaitu rumus otak-atik ado aja itu. Bi halal bihal. Halal bi halal katanya. Kan bapaknya tadi terkejut tuh. Kok bisa begini? Halal bi halal. Baik ibu bapak saudaraku seiman, ya. Saya ingin rumor dulu nih bapak ibu. Mohon maaf. Rumornya itu kalau habis Ramadan dilihat 3 hal. Nanti ibu bapak bisa melihat masing-masing diri sendiri dan juga bisa lihat kiri kanannya. Apa itu? Siapa yang habis Ramadan ini kok agak gemukan dikit, timbangannya naik, agak ngembung, ya. Sehat, pipinya tembem, ya. Kita berhusnudzon, kita bersangka baik, insya Allah ini adalah hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Itu yang pertama. Kok habis Ramadan ini agak langsingan dikit, agak kurusan dikit. Timbangannya juga berkurang. Insya Allah dosanya sudah diampuni oleh Allah dan tergolong orang yang sabar. Amin. Yang ketiga, kok habis Ramadan ini nggak gemuk, nggak kurus, kok tetap stabil aja. Kita bersangka baik, insya Allah termasuk orang yang istiqomah. Amin. Jadi yang syukur baik, yang sabar baik, yang istiqomah baik. Yang salah? Saya ulangi, yang syukur baik, yang sabar baik, yang istiqomah baik. Yang salah? Yang salah yang nggak beriman, yang nggak ibadah, yang sombong, yang suka nyalain orang, yang merasa benar sendiri, ya, termasuk yang suka nyakitin anak mertua. Nauzubillah min. Alhamdulillah di sini hamba-hamba Allah yang semuanya insya Allah solihah. Tiap malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan, gak pernah marah-marah. Alhamdulillah. Jadi kalau dikaitkan dengan halal bihalal itu kembali kepada fitrah, memang tidak kita temukan ayat ataupun hadis tentang halal bihalal. Tapi kita bisa menemukan dalam satu riwayat. Ada yang mengatakan riwayat itu adalah ketika Rasulullah mendamaikan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, atau 2 sahabat lah begitu. Ada perselisihan. Hadzal yaum, jadikanlah hari ini di antara kalian adalah hari yang betul-betul melebur kesalahan. Maka salinglah kalian memaafkan dan jangan lagi mendolimi satu dengan yang lainnya. Ya, itu mungkin yang kemudian dijadikan landasan halal bihalal. Tapi intinya halal bihalal itu memang untuk mengingatkan, menyadarkan kita jangan sampai kita punya salah satu dengan yang lain, dengan orang lain. Urusan dengan Allah lebih mudah. Kita punya salah, kita punya dosa, segera tobat. Urusan dengan Allah selesai, kita nggak akan selesai. Urusan dengan manusia, kalau kita pernah menyakiti, menzalimi orang itu, sampai kita maaf, sampai orang yang kita sakiti, kita zalimi itu memaafkan. Bahkan orang yang mati syahid sekalipun terhalang untuk masuk surga kalau dia pernah menyakiti, menzalimi orang lain, sampai orang yang dia sakiti itu, orang yang dia zalimi itu memaafkan. Makanya ketika Bapak Ibu ditanya, sering kan nasihat, kalau ada yang nyakitin kita, apa nasihatnya? Udahlah Bu, udahlah Pak, udahlah Jeng, ikhlasin saja. Ikhlasin saja itu cakupannya, ikhlasin saja itu cakupannya apa? Memaafkan, melupakan keburukan kesalahannya, dan mendoakan yang baik-baik. Kira-kira yang berat yang mana? Ikhlasin saja kalau ada yang menyakiti, menzalimi dirimu, ya, ikhlaskan saja, itu cakupannya memaafkan, melupakan kesalahan, keburukan, kejahatannya, dan yang ketiga mendoakan yang baik-baik. Mana yang berat?
Cuma lupain aja gitu berat. Memaafkan berat. Ya deh saya maafin, pahalanya besar. Nah, nih Bapak Ibu harus tahu. Salah satu amal perbuatan yang malaikat itu sampai kewalahan mencatatnya. Saking besarnya pahala yang Allah berikan adalah yaitu memberikan maaf. Makanya kita di akhir Ramadan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Allah tuh punya ya sifat pemaaf, memaafkan. Sebanyak apapun kesalahan orang, dia bertobat, diampuni, dimaafkan oleh Allah. Saya ulangi. Yang berat itu memaafkan, melupakan keburukannya atau mendoakan yang baik-baik. Melupakan berat, Bu. Jadi saking berat sekali sampai mengatakan luka yang kurasakan gitu. Ya Allah, ya Allah. Kalau begitu saya tanya kembali. Yang punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam, jin, setan atau iblis? Yang punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam, setan, jin atau iblis? Berarti ngikutin siapa kalau begitu? Na'udzubillah nih. Sudah, pokoknya yang buruk-buruk, yang nggak baik-baik itu tutup buku, lupakan, tinggalkan. Untuk apa? Kita ingat-ingat sampah, kita ingat-ingat buruk, nggak ada manfaatnya. Tutup buku. Bengkulu, Semarang. Dulu mestinya begitu. Siapa yang dia masih mengingat-ingat keburukan aib orang lain dengan benci dan dendam, itu azab. Ngerusak hati, buang energi, mendatangkan penyakit, mempercepat mati.